Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Buat iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menganugerahkan kesempatan kepada kita untuk kembali menjalani kehidupan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita laksanakan benar menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini saya ingin mohon maaf kalau bahasa keseharian cek and recheck terhadap kajian-kajian kita yang lalu. Namun sebelum saya memulai kajian, saya ingin tanya dulu ikhwatiman yang hadir di sini, kepala 7, umur kepala 7, angkat tangan Mbak. Kepala 7. 1, 2, 3, 4. Kalau kepala 6, di bawah kepala 6, kepala 6. Kalau orang Betawi bilang, kepala di atas kepala 6, itu udah deket-deket bau tanah ya. Benar nggak Pak ya? Karena beberapa tahun saya berjamaah di sini, kiri kanan saya yang tua-tua telah berpulang ke rahmatullah. Tapi kalau dilihat dari umur, ada yang kepala 6, ada yang kepala 7, juga ada yang di bawah kepala 6. Jadi dengan kata lain saya ingin mengingatkan, kematian itu tidak memandang umur. Kadang yang muda lebih dulu ketimbang yang tua. Betul ya Pak ya? Bahasa keseharian, kalau meminjam bahasa petani, umur seperti daun di hadapan petani. Ada yang diambil saat menjadi pucuk. Jadi pucuk, sudah diambil. Daun apa itu Pak? Daun teh ya. Tapi juga ada daun yang diambil sedang muda-mudanya. Karena kebanyakan manusia senang dengan lalapan daun muda. Tapi juga ada yang diambil sesudah tua. Nah, ikhwatiman, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua memulai pesan dari Rasulullah. Ingat mati, maka kalian hidup dalam artian hidup penuh dengan kebaikan. Ikhwatiman, dan ingat mati itu menjadikan kita lebih arif. Kalaulah Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa mati itu lebih dekat dari urat nadi di leher. Dan kita tidak tahu kapan mati itu datang. Yang penting bagi kita, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap diri pasti akan mati. Nah, ikhwati iman, pernahkah kita membayangkan pada saat kita dalam kondisi sakaratul maut dan terbujur kaku? Pernahkah kita membayangkan? Pernah Pak?
Atau pernahkah di antara kita saat saudara kita, sahabat kita, tetangga kita dalam kondisi sakratul maut, kita diperintahkan oleh Rasulullah, talqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang dalam kondisi sakratul maut, mabuk kematian. Karena siapa yang di akhir hayatnya dia mampu mempertahankan kalimat itu, Rasulullah menjamin dakhalal jannah, pasti masuk surga. Karena itu ikhwati iman, ada ungkapan, ada doa saat tetangga, sahabat, siapapun yang berpulang. Salah satu kalimat yang keluar dari bibir kita, mudah-mudahan dia husnul khotimah. Iya Pak ya. Menurut ikhwatu iman, apa itu husnul khotimah? Apa tanda-tandanya? Kira-kira apa Pak? Husnul khotimah, akhir yang baik. Apa ciri-ciri orang yang husnul khotimah? Apa Pak? Yang pertama tadi diungkapkan, saat di akhir hidupnya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, apa yang kedua kira-kira Pak? Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, para ahli mengingatkan bahwa setiap muslim di dalam menjalani kehidupan yang senantiasa dalam hidupnya dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka setiap muslim yang sadar dengan doanya itu, dia ingin fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Prinsip Islam mengajarkan jika dia ingin fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, dia memulai dari apa yang diajarkan Allah dalam surat Al-Qasas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Gapai, capailah oleh kalian kebahagiaan akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan di dunia ini. Jangan kalian abaikan kondisi kalian di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Dan jangan kalian berbuat kerusakan. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ikhwati iman, kalau di antara ikhwati iman ada yang pernah membaca Seven Habits karyanya Stephen Covey, 7 kebiasaan. Salah satu butir dari beliau itu bilang, manusia harusnya pada saat dia melangkah diawali dari apa yang ia ingin capai di akhir. Artinya, kalau bahasa kita, saat kita menyatakan ingin dunia yang baik, akhirat yang baik, lepas dari neraka, maka kita mulai sebagaimana Allah nyatakan, gapai oleh kalian kebahagiaan akhirat.
lahirlah ungkapan orang-orang tua dulu. Jika kalian menggapai akhirat, dunia pasti didapat. Kenapa prinsip Islam begitu luar biasa? Mari kita perhatikan ikhwati iman. Namun sebelum kita memperhatikan itu, saya ingin ingatkan sebuah catatan. Bahwa manusia akan menghadapi 4 pilihan. Ada manusia yang husnul bidayah, husnul khotimah. 1. Awalnya dia baik. Saat remaja, berangkat menuju tua, baik. Akhirnya juga baik. Husnul bidayah, husnul khotimah. Ada manusia yang husnul bidayah, su'ul khotimah. Rugi dia. Saat remaja berangkat tua, baik. Tapi begitu dia akhir, menjadi tidak baik. Su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi Pak. Siapa yang menggagalkan menjadi su'ul khotimah? Nanti kita lanjutkan. Yang ketiga, ada manusia yang su'ul bidayah, husnul khotimah. Beruntung dia. Pada saat muda, dia kurang baik. Tapi begitu akhir, dia menjadi baik. Ditutup dengan husnul khotimah. Yang sangat berbahaya, su'ul bidayah, su'ul khotimah. Mudahnya enggak benar, saat berpulang pun tidak benar. Kita yang mana nih Pak? Ada 2 kemungkinan. Ada su'ul bidayah, husnul khotimah. Yang kita keinginkan adalah husnul bidayah, husnul khotimah. Manusia yang ingin meraih husnul khotimah pasti diingatkan, dan dia mengingatkan dirinya dengan apa yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Ahqaf. Saya paling tidak bosan menerangkan hal ini. Orang yang sibuk untuk memastikan menjadi golongan yang disebut oleh Allah di dalam surat Al-Ahqaf. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 16. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natazawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da syidq alladzi kanu yu'adun. Mereka orang-orang yang kami terima amal ibadah, amal kebaikan dirinya yang mereka lakukan. Kami hapuskan segala dosa dan kehilafannya. Kami tempatkan sebagai penghuni surga. Itulah perjanjian yang Allah janjikan kepada mereka. Orang yang husnul khotimah, selain dia mampu mempertahankan kalimatul haq sampai maut menjemputnya, maka dia melakukan upaya yang sungguh-sungguh, berupaya memastikan amal ibadahnya diterima, salah dihapus. Sekali lagi, memastikan, berupaya sungguh-sungguh memastikan amal ibadahnya diterima, salahnya dihapus.
Maka lahirlah sikap kesungguhan, bersungguh-sungguh untuk meneliti, memperbaiki kemungkinan-kemungkinan amal ibadahnya tidak diterima, berupaya memperbaikinya untuk bisa diterima. Lahirlah istilah jihadun nafs. Jihad kepada dirinya. Memperbaiki dirinya. Kata jihad hari ini seolah-olah sesuatu yang menakutkan. Ya Pak ya. Padahal Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya dengan kalimat jihad. 10 November itu dari mana Pak? Apa 10 November itu Pak? Hari pahlawan. Dia baru ada karena ada jihad. Jihad punya tingkatan. Awalnya jihad itu adalah jihad bin nafs. Bagaimana memastikan amal ibadah itu diterima? Menurut ikhwatiman, apa yang mesti dilakukan Pak? Allah dan Rasul-Nya mendidik, mengingatkan kita. Di dalam surat Al-Kahfi ayat-ayat yang terakhir Allah memperingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, apakah ingin kalian tahu tentang orang yang rugi, yang sangat rugi? Mereka orang-orang yang mengira telah melakukan amal ibadah yang banyak, tapi sirna bagaikan pasir yang berterbangan, bagaikan debu-debu yang berterbangan. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sia-sia. Saya ambil contoh konkret. Kalau kita menyumbang nawaitu kita tidak ikhlas, kira-kira sumbangan kita menjadi amal soleh atau jadi amal salah? Karena itu perjuangan awal memastikan tujuan hidupnya, tujuan apapun di dalam hidupnya, dia benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sholat kita dididik terus menerus membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah semata. Maka kita punya sikap iya ka na'budu wa iya ka nasta'in. Ada saja sedikit tujuan hidup yang berbeda. Rusak
ungkapan lillah ada yang lain. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah mengingatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah anda sesembahan, tujuan hidup. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Saat kita meminjam bahasa keseharian, menyekutukan Allah, menjadikan selain Allah tujuan hidup. Apakah itu jabatan, harta kekayaan? Maka dipastikan lahirnya manusia-manusia yang meminjam bahasa keren, split personality, kepribadian mendua. Dipastikan meminjam bahasa jagat pewayangan zamannya Rama, ada tokoh namanya Dasa Muka. Dasa berapa Pak? 10. Muka 10 muka. Saat sholat sujud dia. Begitu keluar dari masjid ke pasar, pedagang, kerja, bisa nipu lagi enggak Pak? Dipastikan lahirnya manusia yang mampu melanggar peringatan Allah. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Mencampur adukan yang hak dan yang batil padahal itu dilarang. Dan menyembunyikan kebenaran padahal dia tahu. Manusia yang ingin amal ibadahnya selamat, dia berupaya agar sungguh-sungguh tujuan hidup itu jangan sampai ternoda. Kalaupun dia mengalami kehilafan, dia mohon ampunan, lahirlah taubatan nasuha. Ini jihad bin nafs awal. Jihad nafs yang kedua, karena prinsip Islam, amal perbuatan harus dilandasi dengan ilmu. Rasulullah mengingatkan, ma yuridud dunya bil'in, ma yuridul akhirah bil ilm. Ma yuridud dunya wal akhirah bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia, dia harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, dia juga harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Saat bangun rumah saja yang benar, yang mampu melindungi dirinya dari panas, dari terpaan angin, ada ilmunya. Bangun rumah. Saat ibadah kita bersih, toharoh, ada ilmunya. Pertanyaannya, ilmu-ilmu yang banyak itu mana yang paling utama, yang skala prioritas? Yang mana itu Pak? Ikhwati iman, ilmu yang mendukung jabatan kita, tanggung jawab kita,
ilmu yang mendukung pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah semangat untuk mengilmui dirinya dengan Islam, dengan ilmu-ilmu yang akan menghantarkan terwujudnya ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah yang am. Sibuk dia. Ikhwati iman, sayangnya mohon maaf. Ini seringkali diabaikan. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, ada jihad yang lain. Dia sadar bahwa ada kemungkinan apa yang dilakukannya menjadi salah disebabkan hembusan-hembusan bisikan-bisikan, ajakan-ajakan setan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Maka lahirlah apa yang disebut jihad. Bukan hanya bin nafs, dia berhadapan dengan lawan-lawan. Ikhwati iman, sholat saja bisa enggak kita gagal, tidak dapat pahalanya Pak, enggak punya nilai. Saum saja kita punya kemungkinan tidak ada pahala dan Allah tidak membuat perhitungan tentang saum yang dilakukannya. Banyak tuh Rasulullah mengingatkan. Ikhwati iman, ini saja luar biasa. Rasulullah umpamanya mengungkapkan dalam sebuah hadis, man amila amalan laisa minni fahuwa raddun. Siapa yang beramal bukan dari yang aku ajarkan, maka dia tertolak. Padahal kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu yang menurut kita benar. Setan membisikkan di dalam dada kita seolah-olah itu kebaikan, tapi bukan kebaikan. Bukan ibadah. Saya ambil contoh apa yang diungkapkan iblis. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah. Ini contoh. Saya mengungkapkan hal ini kira-kira mungkin ada 6 tahun yang lalu dalam kajian di sini. Iblis menyampaikan rahasianya. Ini diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlaktuhum bidzunub fa ahlikuni bil istighfar. Aku menghancurkan manusia, mereka ini, dengan segala dosanya. Tapi manusia menghancurkan aku dengan istighfarnya. Saat kita berbuat salah, sadar akan kesalahan, kita istighfar, Allah hapus kesalahan kita. Maka iblis menggunakan rumusan jurus yang lain. Fa'ahlaktuhum bil ahwa. Aku hancurkan manusia dengan hawanya. Melakukan segala sesuatu atas dorongan hawa nafsu dirinya. Kebaikan itu seolah-olah datang dari pemikirannya sendiri tanpa yang dididik. Ini contoh. Bagaimana jebakan-jebakan
iblis menghancurkan amal ibadah kita. Belum lagi adanya keraguan-keraguan. Contoh yang paling sederhana, tatkala kita sholat saja nih Pak. Pernahkah kita ragu? Ini rakaat keberapa ya? Pernah nggak Pak? Pernah ya? Iblis berhasil memalingkan kita. Begitu kita sadar, kita mohon ampun kepada Allah, balik lagi dia. Beruntungnya kita dididik oleh Rasulullah. Apa yang harus kita lakukan? Ikhwatu iman. Jebakan-jebakan iblis. Mulai dari diri kita. Disinilah jihad yang berikutnya. Melawan setan. Dan segala macam. Baru bisikannya. Belum lagi yang lain. Jihad. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah. Inilah sibuknya manusia-manusia yang ingin amal ibadahnya diterima. Berupaya dia memastikan. Maka lahir semangat jihadnya. Lahir kesungguhan. Belum lagi nanti jihad kepada menghadapi setan-setan yang lain. Yang ini luar biasa ikhwatiman. Karena itu sangat wajar saat Rasulullah SAW mengingatkan kita. Saat kita ingat kematian, maka lahirlah sikap kita menghidupkan kebajikan-kebajikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dia menjadi orang yang sangat luar biasa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Jika dia tahu besok kiamat ada benih di dalam genggamannya, dia punya waktu untuk tanamkan. Padahal besok dunia mau kiamat. Menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa. Berbuat kebajikan. Inilah ciri dari manusia-manusia yang benar ingin husnul khotimah. Nah, ikhwatiman, pagi hari ini saya ingin menyampaikan 45 menit materi ini. Saya tinggalkan 2 buku dengan judul Husnul Khotimah. Mudah-mudahan gantian bacanya. Kita menjadi orang yang siap husnul khotimah. Ada yang mau ditanya? Saya persilahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada satu ungkapan yang disampaikan kepada Rasulullah oleh sahabat. Ya Rasulullah, aku punya tetangga yang biasa-biasa saja. Tapi sangat dicintai oleh sekelilingnya. Apakah dia ahli surga? Naam, kata Rasulullah. Tapi aku juga punya tetangga yang terlihat soleh, tapi selalu bertengkar kiri kanannya. Apakah dia ahli surga atau ahli neraka? Rasulullah menjawab, ahlun nar.
Cuman masalahnya ikhwatin berkembang. Sering kita menyampaikan bahwa orang itu soleh, tapi kok bermusuhan. Pengertian permusuhannya itu kita mesti hati-hati. Pertama, apakah pada saat dia bertetangga dia ingin menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik? Karena setiap muslim punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Menebarkan kebaikan. Pada saat menebarkan kebaikan, sekelilingnya tidak biasa terhadap kebaikan versi yang diajarkan al-Islam, Allah dan Rasulnya. Kira-kira lahir nggak yang disebut permusuhan? Lahir permusuhan. Tapi permusuhan yang bagaimana? Padahal dia sedang mengajak kebaikan. Saya ambil contoh langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pernahkah Rasulullah berdusta? Sebelum jadi Nabi, Muhammad itu dikasih gelar. Gelarnya apa? Al-Amin. Apa gelarnya? Al-Amin. Orang yang terpercaya. Sampai-sampai Siti Khadijah istrinya. Apa yang kamu khawatirkan, wahai suamiku? Rumahmu terbuka 24 jam bagi tetangga yang datang meminta tolong. Engkau tidak pernah tolak. Engkau tidak pernah berdusta. Engkau begitu lembut. Apa yang terjadi saat Rasulullah SAW itu diangkat, Muhammad itu diangkat menjadi Rasul. Dia punya kewajiban menyampaikan kepada masyarakat. Aku ini Rasulullah yang akan mengajarkan kepada kalian, mengingatkan kalian. Apa jawaban keluarganya? Apa jawaban masyarakatnya? Rasulullah langsung yang menyampaikan pamannya sendiri. Ungkapan yang sangat luar biasa sadis. Kazabta Muhammad. Engkau berdusta wahai Muhammad. Langsung dituduh dusta. Padahal dikasih gelar Al-Amin. Nah, disinilah kata musuh. Satu sisi dia ingin ngajak. Orang yang mengajak kebaikan memang dituntut oleh Rasulullah berbuat kebaikan dengan tulus keikhlasan. Tapi yang diajak kebaikan gimana? Tuhan, kita di satu kampung, sekampung itu mohon maaf, tukang main kartu. Tahu nggak tukang main kartu? Ada seorang yang ngingetin, kira-kira apa yang terjadi? Jadi tolong hati-hati terhadap istilah permusuhan. Di sini yang paling luar biasa. Di tengah-tengah masyarakat kita banyak begitu Pak soalnya. Diajak benar dengan cara yang baik. Jadi seolah-olah kita ikutin aja masyarakat. Pokoknya kan asal damai, tentram. Padahal salah. Rasulullah Muhammad SAW contoh. Contoh yang real. Karena itu ikhwati iman, saya hanya ingin mengingatkan berhati-hatilah untuk tadi saat ngajak kepada yang benar, kemungkinan walaupun sesopan apapun
sesopan apapun, dia akan berhadapan. Karena itu kalau bertengkar yang membela kebenaran, saya bilang bukan permusuhan, Pak. Karena itu mohon kearifan kita untuk melihat. Soalnya pernah saya ngalamin, Pak, jadi ketua RT. Kita ingin hidup bertetangga penuh dengan keberkahan dari Allah. Tapi punya tetangga yang tukang minum, kalau bahasanya nyekek, tahu nggak nyekek? Padahal kalau orang Jakarta dulu, Pak, ibu saya orang Betawi. Kalau 40 rumah kita tidak tegakkan yang hak itu hak, menyetop, nggak ada berkah itu 40 rumah katanya. Saya sebagai ketua RT harus diam atau harus ngelarang? Pak, harus ngelarang kan? Yang dilarang tadi mangkreng, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Kalau ente gitu gimana? Apa yang Anda lakukan? Panggil Pak polisi. Sekali kapok nggak mau. Seminggu kemudian bikin lagi, panggil lagi. Itu contoh kayak gitu, Pak. Karena itu di dalam kita hidup bermasyarakat, semua diajak berpikir. Tadi berbahagialah orang yang apabila semua orang berpikirnya saya mau mati nih. Kita bertetangga sama-sama mau mati. Sama gak mau mati? Maka kebajikan itu yang kita tebarkan. Wa ahsin kama ahsanal ilaik. Maka Allah limpahkan keberkahan di tengah-tengah masyarakat itu. Sayangnya kita nganggap remeh. Kalau meminjam bahasa Stephen Covey, kita tidak berpikirnya yang akhir, yang kita ingin capai, kita wujudkan. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang Allah limpahkan saat kita menjamin surga, maka dunia didapat penuh dengan kebajikan-kebajikan. Berbahagialah mereka yang bersikap seperti itu. Demikian, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin mengampuni kehilafan. Dan saya mohon maaf jika saya sampai 5:30 ini untuk menyampaikan materi. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.